saya nggak suka kamu ada di sini. Dia tuh ngomong kayak gitu. Ngeliat cewek sama baju merah ya di tangga. Dia sampai Jigi aja begitu bisa ngerasain Damian. Anakku tuh ke situ, ke pintu itu. Dia ngetok pintu, tok 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 gitu kan. Ada yang jawab, ada yang balas ya Pak. Ada yang balas dari luar, diketok ulang, tok tok tok. Nah kita main tatap-tatapan dong, gitu kan. Belum ada yang nyelesain kematian yang punya rumah itu. Di sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di ruang kiri. Assalamualaikum. Nah, balik lagi bersama gue Ricky Ron, dan di sebelah gue udah ada keluarga kecil gue nih. Kenapa gue undang kemari keluarga kecil gue? Karena gue belum angkat cerita pengalaman horor gue dan keluarga waktu tinggal di rumah sebelumnya. Padahal itu nyata banget, kita pada ngalamin semua ya, Bu. Yang Ade juga ngalamin. Semuanya nih, sekeluarga kita ngalamin pengalaman yang benar-benar menurut gue itu nyata banget. Gimana waktu itu tahun berapa, Bu? Kita Tahun 2020. ngalaminnya 2020 ya? Yang waktu awal musim banjir itu tuh. Ya, itu awalnya kita tinggal di tempat sekalian buat usaha ya waktu itu ya. Jadi tempatnya itu di pinggir jalan, depan kita itu kali ya. Kali, ada kali. Jadi tahun 2020 pas habis malam tahun baru itu kan hujan besar kan ya. Jadi pas subuhnya itu ya beberapa wilayah terlanda banjir. Nah, kita nih salah satu yang mendapati musibah itu gitu ya. Jadi singkat ceritanya, setelah kita mengalami musibah kebanjiran itu, kita memutuskan untuk cari tempat tinggal yang baru gitu. Kita sebelum dapat tempat tinggal itu kita ngungsi dulu ya di rumah ibu ya. Ngungsi. Itu cukup lama juga, hampir 1 bulan kita ngungsi di situ. Karena kita kan berpikir udah nggak nempatin tempat yang lama, karena memang udah lembab banget, barang-barang juga habis semua di situ. Bau lumpur semua. Iya, udah bau lumpur semua. Jadi kayak nggak layak aja gitu nempatin di situ gitu kan. Mungkin dibersihin udah ya, cuman ya kayak masih trauma sih sebenarnya. Kalau banyak yang ini barang-barang dagangan. Barang dagangan juga sebagian besar hilang gitu ya. Terus akhirnya kita mutusin untuk cari tempat tinggal baru. Kita cari-cari browsing, kita cari di media sosial, kita sambil muter-muter juga karena kan kita nyari tempat tinggal itu yang masih dekat-dekat situ aja gitu ya. Waktu itu kelas berapa kamu? Kelas 1 SD. Masih kelas 1 ya? Apa kelas 2? Belum SD. Udah SD? Udah kelas 1, Nak. Nah, kelas 1 loh. Anak saya yang besar ini masih kelas 1 SD. Yang kecil ini dia itu masih umur 2 tahunan. 2 tahun waktu itu. Nah, habis itu kita dapet ya, kita dapet di media sosial. Kalau terlalu lama juga. Kita nggak mikir panjang lagi. Dan kita berpikir tuh rumah itu besar aja ya. Dari foto soalnya menarik. Dari foto tuh menarik, rumahnya besar, 2 lantai, kurang lebih sih sekitar hampir 200 meter gitu. Jadi kan ya bagus lah gitu. Kita pikir ya udah nih kesempatan banget gitu dengan harga yang sekian, masih terjangkau lah buat kita. Ya mungkin buat sebagian orang juga terjangkau banget, itu benar-benar murah sih.
untuk ukuran rumah sebesar Iya. itu gitu ya. Kita juga nggak berpikir panjang kok bisa rumah sebesar itu disewakan segitu gitu. Akhirnya kita berpikir, oh yaudah, oke deh ini aja gitu kan. Akhirnya kita survei ya. Kita survei. Nah, kita survei. Akhirnya kita survei, kita ketemu sama teman, Pengurus. sama yang ngurus rumah itu. Yang ngurus rumah itu kebetulan temennya si pemilik. Ya, Karena kan si pemiliknya pemilik udah di ini, kampungnya. karena si Di pemiliknya mana ini kampungnya? udah di Garut. Garut ya, Udah daerah di Garut sana juga, lah. dia udah lama juga di Garut, hampir 2 tahun 3 tahun dari sana. Karena si pemilik ini suaminya meninggal. Nah, jadi kan dia tinggal sama satu anak dan mungkin rumah sebesar itu dia sepi ya. Jadi dia pulang ke kampung halamannya. Sebelum kita tempatin itu juga sebenarnya udah ada yang nempatin ya beberapa kali katanya orang. Tapi nggak lama. Tapi nggak lama. Nah, Akhirnya kita bersih-bersih tuh ya. betul. Kita Akhirnya putusin kita buat bayar, langsung bersih-bersih siangnya habis jauh. iya, kita survei, kita bersih-bersih, kita oke deh, kita klik ya, kita transaksi. Akhirnya kita mulai bersih-bersih dari habis juhur. Dari habis juhur, kita sapu, kita pel, udah selesai kita bersih-bersih, kita pasangin lampu gitu ya. Kita pasangin lampu, itu ada dua ruangan ya, ada 2 tempat yang bukan nggak mau dipasangin lampu sih, mungkin emang rusak kali ya. Kalau yang di garasi rusak. Yang di garasi rusak ya. Tapi yang di tangga, Nah, pas kita ini tuh sebenarnya nih pas kita survei itu kita belum ngerasain apa-apa ya. Ini kan kita bersih-bersih di hari berikutnya gitu. Pas masuk hari berikutnya kita bersih-bersih, emang suasana itu rumah jadi beda gitu kan. Dari hari pertama yang kita survei itu. Nah, singkat cerita kita udah bersih-bersih, kita udah pasang lampu. Di garasi itu ya memang rusak. Kelihatannya sih emang rusak ya. Terus pas di tangga itu, pas banget kan tangganya itu letter L. letter gitu. L. Letter L di belokannya. arah pertama itu pas letter L-nya ya, kalau nggak salah lampunya belokannya. ya. Nah, pas belokannya itu kita harusnya pasang lampu di situ ya. Itu lampu ya, kamu kan pasang lampunya kan nggak pakai tongkat ya, itu pakai tangan sendiri gitu Kita kan. langsung pasang gitu kan, muter kan ada dratnya kalau lampu. Nah, Jadi pas udah kenceng, udah pede karena udah ngedrat. Dicoba gini-gini juga nggak bakal copot lah, mustahil. Karena udah ngedrat. nah akhirnya aku nyalain lampunya, itunya ya apa sih? Ya. Ya saklarnya kita nyalain, itu lampu jatuh. Tahu-tahu jatuh. Kan kita langsung parno ya. Sebenarnya sih Kalau konslet itu kan jatuhnya itu mungkin yang kacanya doang. Kalau ini sama drat-dratnya, iya. sama yang putaran drat gitu, ngerti Kan lah. padahal Jatuhnya udah sama yakin itu-itunya. banget gitu muter, Udah dicoba kenceng. ditarik kenceng nggak bakalan jatuh kalau itu udah ngedrat. Akhirnya pas jatuh kita main tatap-tatapan kan ya. Iya. Sebenarnya sih parno nih di hati tuh kayak yang gitu kan. Nah, cuman ya udahlah, gue udah gede gitu kan, masa mau kabur keluar kan malu gitu kan ya. Iya. Akhirnya udah beraniin diri. Terus sebelum maghrib kita di lantai 2 ya. Kita di lantai 2, papa kan azanin Iya. semua ruangan ya. Azanin semua ruangan. Terus pas udah mau maghrib itu kayak suasana tuh kayak beda ya. Langsung beda. Langsung Berubah sesak total. napas loh gitu kita. Ya nggak tahu ya, kalau nggak tahu papa ya gimana. Aku sih ngerasain kayak yang tahu-tahu penuh banget gitu. Padahal itu kan kosong ya, maksudnya belum ada isi barang sama sekali gitu kan. Yang diheraninnya lingkungan itu lingkungan padat. Nah betul. Makanya kita ambil tuh. Tapi di belakangnya itu katanya ada makam keramat, Nah, kebun, gitu aku nggak tahu makam deh. keramat, Iya. kata tetangga. Kata tetangga gitu ya, karena kan kita nggak tahu, nggak Nggak tahu kelihatan awalnya, nggak gitu tahu kan. apa-apa. Nah, kita pikir kan ya orang padat kok di situ Iya, lingkungannya, lingkungan dan padat. lingkungan aktif juga gitu ya. Jadi kita mikirnya nggak ke arah yang mistis gitu kan awal-awal pas milih rumah itu gitu. Akhirnya Pas habis maghrib tuh tadi ya. pas maghrib itu kayaknya padat banget itu ruangan. Akhirnya kita kayak yang ya pulang yuk gitu kan, ke rumah ibu yuk gitu. Ya udah, kita akhirnya mutusin tinggal. buat kita tinggal, kita mutusin untuk ke rumah ibu lagi. Kita mutusin pindah besoknya ya kalau nggak salah ya.
atau ya pokoknya Pas mulai beberapa hari ngangkut lah ya barang, gitu ya. enggak besoknya. Oh besoknya langsung ya kita Besoknya ya? kita ngisi barang. Besoknya kita ngisi barang. Udah bersih semua tempat, Oh kita ngisi barang, barang. kita angkut barang. Itu juga langsung kita ngaji. ngaji. Nah itu kan keluarga besar banyak lah ya. Tapi di bawah ngajinya. Nggak sampai ke Kita atas. ngaji. Kita ngaji tuh di atas Pak. Yang pertama di bawah, Oh yang pertama di bawah ya, di Iya. ruang tamu ya. ruang tamu. Nah karena yang lain juga pakai pada nggak mau Iya. masuk gitu ya, kayak yang Semuanya yang datang ke situ oh pasti kayak yang ngerasain. langsung semua nih pada bilang gini, komen pas ngangkut barang datang, ih kayak rumah hantu gitu. Hmm. Ya emang sebenarnya sih kita juga ngerasain ya ini rumah emang kayak rumah hantu gitu. Cuman ya mau bagaimana lagi gitu kan, emang kita udah milih rumah itu, kita udah bayar sewa, kan nggak mungkin sayang-sayang gitu loh ya. Terus udah gitu habis habis itu kita udah mulai ngaji, terus adalah saudara ya, sepupu kita ya yang lebih peka sama makhluk-makhluk halus. Dia sih sempat bilang ada yang kepala gelinding lah, terus yang poci gitu kan ya, terus banyak lah ya yang dia lihat. Cuma kan kita namanya kita mau tempatin di situ, kita berusaha kuat aja gitu ya, berusaha oh ya udahlah biarin aja gitu. Di semua tempat pasti ada penunggunya gitu kan ya. Nah, terus sebenarnya sih dari pertama kali survei aku udah lihat gitu ya. Cuman ya aku pikir ya emang semua tempat pasti ada penghuninya kan gitu ya. Jadi ya berusaha biasa aja gitu kan. Akhirnya kita tempatin rumah itu. Setelah selesai ngaji, yang lainnya udah pada pulang. Ya. Yang lainnya udah pada pulang, udah mulai di situ tuh. Oh, gitu. Gila itu Suasana pokoknya. berubah total. Apa Kayak ya? kita itu di ruang TV nih nonton, tapi kita ditonton sama mereka. Iya, lu pernah gak sih pokoknya ngerasain penuh kayak gitu banget gitu. itu, Jadi gitu semua. kita nih berempat nih begini nih. Kita nonton TV, terus pandangan kita ke TV, tapi sekeliling ruangan itu kayak lu tuh lagi ditonton orang gitu loh, kayak banyak orang gitu. Jadi kita nih kayak yang nonton tuh kayak sebenarnya mungkin di hati masing-masing sama kali ya, sama di pikiran. Aku waktu itu gini mikirnya, kayak nggak nyaman gitu. Aku lagi nonton, tapi kayak yang banyak orang ngeliatin gitu kan. Akhirnya kita selesai nonton, itu kita langsung masuk kamar berempat, terus gitu ya. Padahal nih kita nih kalong gitu kan. Kita tuh nggak pernah tidur yang namanya jarang lah kita jarang lah, tidur di bawah jarang. jam 10. Betul. Nah, kita tuh tidur kalau nggak jam 2, Iya. bahkan bisa sampai subuh gitu. Kita tuh sering ngobrol, sering Ada ya kegiatan, ini juga kegiatan kan, gitu kan. Kita kan sarapan segala macam. ya kita kan sering ngalong lah gitu ya. Kita tuh orang-orang yang nggak pernah tidur sore-sore gitu. Nah ini tuh baru jam 10 aja kita tuh udah masuk kamar, gitu kan, masuk kamar. Di kamar itu kita benar-benar tidur, kayak yang apa ya, speechless kali ya, kayak yang nggak bisa ngomong apa-apa, kayak yang kayak penuh aja sih itu di Kayak semua tempat. kita juga Sampai Ajiki juga ngerasain ya. Kamu apa waktu itu yang di rumah tingkat itu? Pas besoknya pas mau naik ke tangga Keras suaranya. malah kan dilarang sama adek. Pas besokannya dilarang sama ade ya buat Iya. kamu naik ke tangga. Kenapa emang kata ade? Kata adek ngelihat ada cewek di Kamu mau ngapain naik ke atas? mau nyamperin papa. Oh, pas kamu mau nyamperin bapak ke atas. Iya, Terus dilarang sama ade. iya. Kata ade ada apa? Ngelihat cewek pakai baju merah. Ngeliat cewek pakai baju Di merah tangga. ya di tangga. Iya sampai Jigi aja begitu bisa ngerasain Damian. Jadi kan waktu itu Jigi mau samperin papanya ke atas, terus adiknya langsung histeris gitu. "Ah, Jigi jangan ke situ, jangan ke situ," gitu kan. Kita kan juga panik ya, maksudnya apa ya, anak kecil bisa ngomong kayak gitu berarti kan ada yang dilihat gitu ya. Terus, "Ah, Jigi jangan ke situ." "Kenapa, Dek?" "Itu ada perempuan," kata dia. "Ada apa?" Dia bilangnya ada ibu-ibu gitu ya. Terus Ajigi sini aja gitu, jangan ke sana gitu. Udah akhirnya Ajigi tuh dipegangin sama adek. Ya udah kita kan akhirnya manggil papa kan. Iya. Papa kan lagi sholat waktu itu di atas Iya. kayaknya.
Akhirnya kita panggil, papa turun, terus kita pergi ke rumah ibu. Iya. Nah, kita tuh hari-hari kita tuh di situ jarang sebenarnya. Jadi Karena udah ke bawah Parno kita tuh duluan. kayak ke bawah Parno di situ. Terus kita ke rumah ibu habis maghrib kalau nggak salah, apa sebelum maghrib ya kayaknya ya. Sebelum maghrib. Nah, kayak itu kita ngindarin banget di situ maghrib gitu Iya. ya. Soalnya hawanya nggak enak banget. Kita ke sana ke rumah ibu. Itu hari kedua kita tempatin Hari lah kedua, ya. pokoknya Hari kita baru kedua. bermalam sekali Iya. udah nggak enak, nggak Pas nyaman. malam pertama udah kesana udah nggak enak. Pas hari kedua itu Damian panas. Iya, Damian tuh panas Panas. badannya. Pas habis zuhur ya, habis papa sholat itu kan masih zuhur. Masih siang. Masih siang, kita mutusin ke rumah ibu. Habis kita ke rumah ibu, kita ya main aja lah gitu di rumah ibu. Kita pulang dari rumah ibu itu sekitar jam Habis maghrib. Habis maghrib lah ya, kayaknya sekitar jam 8 ya, jam 8-an kita pulang. Kita ulangin lagi aktivitas yang semalam. Kita nonton lagi, tapi ya Udah ngerasa parno banget situ. sama kejadiannya kayak yang hari pertama kita tuh nonton, tapi kayak ditonton banyak orang gitu loh. Akhirnya kan kayak nggak fokus gitu nontonnya. Akhirnya selesai nonton, masuk lagi ke kamar. Ya begitu lagi. Malamnya itu Damian badannya panas. Hari kedua itu panas Iya, Damian badannya. itu anakku yang kecil badannya langsung panas. Terus pas di kamar kita udah mau tidur, itu kan hari kedua masih ya. Pas di kamar kita mau tidur itu di tembok kamar kayak aku tuh ngelihat apa yang tangannya ke belakang semua tapi badannya ke depan. Nggak tahu itu apaan, itu bentuk kayak gitu. Iya. Ada di tembok atas, kan kita matiin lampu, akhirnya nggak jadi matiin lampu Iya, kan. akhirnya nggak jadi matiin lampu karena kan memang Karena kita suasananya udah mencekam. kita tuh terbiasa tidur itu selalu Matiin mati lampu. lampu gitu ya, biar enak aja gitu kan ya, relax gitu. Tapi di situ tuh kita nggak bisa mati lampu. Nah, Damian badannya panas. Besok paginya seperti biasa kita aktivitas, Ajigi sekolah. Aku di rumah sendiri juga agak parno ya, maksudnya Damian lagi panas, aku jagain Damian sendirian gitu kan. Nah, papa pulang, terus kita langsung ke rumah ibu. Iya. Kita langsung ke rumah ibu. Cerita Di situ semua kita tuh. kayak ngerasa nginep dulu ya di sini gitu. Damian badannya anget gitu kan, kayaknya masih penyesuaian kali ya. Itu hari gitu. kedua masih. Iya, hari ketiga Akhirnya- dong. Nah, terus akhirnya kita nginep di rumah ibu. Kita ke rumah ibu, kita nginep di situ sampai 3 hari kalau nggak salah, kurang lebih 3 hari karena kan Damian juga panas badannya ya. Kita habis berobat, kita mutusin untuk ya udah deh di rumah ibu aja gitu. Sampai Damian enakan, kayaknya juga Damian penyesuaian ya tempat tinggal baru gitu kan. Udah, pokoknya singkat cerita nih, udah 3 hari di rumah ibu, kita mutusin untuk pulang. Kita tidur lagi di rumah itu. Kita pulang seperti biasa ya, habis isya ya pokoknya ya. Pokoknya jam-jam segitulah kita pulang. Dan lagi-lagi ya begitu lagi gitu. Kita sempetin buat nonton TV lagi, ditonton lagi, perasaan tuh kayak ditonton orang banyak gitu kan. Terus habis nonton itu ya udah kita tidur lagi gitu aja, udah aktivitasnya nggak ada yang beda gitu, selalu seperti itu gitu kan. Udah kayak gitu, besok pagi bangun lagi, Ajigi sekolah lagi, terus air mati ya. Air mati. Nah, pas air mati itu kita telepon yang ngurus rumah. Assalamualaikum Bu, ini airnya mati gitu kan ya, bisa tolong dicek gak gitu kan. Nah, yang pengurus rumah itu datang ya Pak, datang bawa tukang air yang benerin air lah ya gitu. Pas lagi dibenerin air nih, aku tuh ngobrol sama si pengurus ini gitu kan, ngobrol, Bu gitu kan ya,
pokoknya basa-basi lah sebenarnya ya, aku tuh ngobrol basa-basi ya kayak ya pembahasan ibu-ibu lah ya gitu kan, ya nyari obrolan gitu. Eh, Ibunya udah lama ya tinggal di kampung gitu kan, maksudnya tuh ibunya si pemilik gitu kan. Nah dia tuh bilang gini, iya udah lama, udah hampir 2 tahun sampai 3 tahun gitu kan. Iya semenjak bapaknya meninggal, dia mutusin untuk tinggal di kampung karena kan anaknya mau dipesantrenin. Jadi dia kayaknya nggak mungkin tinggal sendiri di sini gitu. Terus aku langsung balas lagi, bapaknya sakit gitu kan ya. Terus si ibu ini tuh bilang kayak gini, enggak, bapaknya itu kecelakaan gitu kan. Bapaknya itu kecelakaan waktu di jalan tol. Mobilnya itu mogok, setelah udah diderek, udah naik derek, terus bapaknya itu ke pinggir gitu, ke bahu jalan gitu loh. Nah ya mungkin dia mau ngeliatin mobilnya gitu ya. Tahu-tahu truk galon katanya langsung ngehajar si bapak, Tinggal di tempat ya. meninggal di tempat gitu kan. Itu aku langsung dek gitu ya. Langsung dek, pas kita lagi survei, itu aku ngeliat ada bapak-bapak, ih, ada bapak-bapak di ruang tamu, di pojokan, itu pakai baju kotak-kotak, aduh, geter. Pakai baju kotak-kotak, kemeja, rapi, tapi mukanya berdarah. Terus aku langsung dek gitu ya. Oh, berarti ini yang gue lihat kemarin yang punya rumah kali ya gitu kan ya. Pokoknya dalam hati tuh kayak gitu ya. Ya udah deh berusaha nenangin diri sendiri gitu ya. Cuman kepikiran juga ya. Akhirnya oh gitu Bu gitu kan. Ya udah deh ngobrol aja udah jadi nggak enak gitu ya. Udah kepikiran kemana-mana sambil nungguin si tukang sanyo selesai beresin sanyo. Akhirnya aku mutusin untuk ke rumah ibu lagi. Nggak tidur lagi di situ. Karena kayak masih nggak enak aja gitu ya. Akhirnya kita ke rumah ibu lagi, kita nginep lagi di rumah ibu. Besok siangnya aku ke sana berdua sama papa ke rumah. Nah aku siangnya berdua sama papa ke rumah buat ngambil baju kalau nggak salah, pokoknya buat berberes-beres doang, buat ambil keperluan yang mau dipakai untuk sehari-hari kita pas nginep di rumah ibu. Nah, sedikit cerita lagi, kita kayaknya udah 2 hari atau 3 hari nginep lagi di rumah ibu. Kita pulang lagi, ya kan? Nah, kita pulang lagi. Apa itu? Gak tahu ada yang, apa itu? Kok Ayo. kayak bunyi kertek-kertek. Terus. Sebenarnya ya ceritain ini tuh kita nggak mau ya, kayak parno gitu, kayak yang nggak nyaman gitu nyeritain ini tuh sebenarnya. Makanya baru ini nih kita beraniin diri buat cerita, padahal emang nggak nyaman aja gitu ya mau nyeritain ini ya, kayak nggak enak aja gitu. Terus udah gitu kita kan siapin barang, kita balik lagi ke rumah ibu, kita tidur lagi di rumah ibu, kita nginep di sana. Beberapa hari kemudian kita balik lagi ke rumah. Nah, sama lagi kebiasaan kita nonton TV, kayak ditonton, kita selesai nonton TV, kita tidur lagi, kayak gitu aja gitu kan ya. Itu hari Minggu besoknya kalau nggak salah. Hari Minggu anak-anak ada di rumah semua. Kita mutusin untuk berberes rumah waktu itu. Kita pasangin apa yang belum dipasang, karena kan kita kemarin tuh kayak belum sempat ya, kayak TV aja tuh masih ditaruh di atas meja Ya, gitu kan. Belum kita bracket gitu. Tembok. Pokoknya kita udah beraniin diri, udah pasrah itu. ya kita udah pasrah deh. Kalau sayang udah dibayar, nggak di tempat. Nah, terus akhirnya kita bracketin TV nih. Di Itu jam berapa bracketin? Masih pagi deh, masih jam 11 gitu deh. Pokoknya masih belum siang banget gitu ya. Kita bracketin TV, terus kan
Papa megang sebelah sini ya, Papa megang sebelah bagian sebelah kiri, aku megang sebelah kanan. Pas udah masang bracket, itu tuh ada muka, ada muka kayak gini, begitu, tapi depan muka aku, ya kan? Yang waktu aku cerita itu kayak begini, itu mukanya pucet, judes, marah, pokoknya kayak nggak suka. Terus pas dia begitu, aku berusaha tenangin diri. Terus dia kayak ngebisikin sesuatu. Itu bunyi apa sih? Ya. Lanjutnya Om. Kayak ngebisikin aku, tapi aku nggak dengar. Di situ aku nggak dengar, tangan aku basah semua tuh. Itu bisikin sesuatu, aku nggak dengar itu apa. Selesai bracket dipasang, aku kayak bengong, mikirin itu dia ngomong apa ya gitu kan. Aku ke dapur, ini geget banget mau ngomong. Masih takut sebenarnya, takut banget. Ini tuh kejadian yang paling aku takutin. Bukan takut apa ya, bukan nggak takut sama makhluk halus gitu, tapi kayak yang speechless banget gitu. Maksudnya kok bisa gini, kejadian kayak gini gitu kan. Aku ke dapur, jalan ke depan lagi, ke dapur lagi sambil bengong, sambil diem. Lu ngomong apa sih gitu kan ya, sambil nanya gitu ya. Lu ngomong apa tadi? Kalau bisa gak lu ulangin lagi gitu. Gue tuh ngomong kayak gitu kan. Ulangin lagi dong, lu ngomong apa gitu. Gue gak denger gitu kan. Gue jalan aja ya, jalan ke dapur, ke ruang TV lagi, ke dapur lagi, ke ruang TV lagi. Akhirnya pas di dapur dia langsung bisikin, ngulangin itu lagi ya, ngulangin itu lagi. Dia bilang gini, apa ya? Dia bilang tuh, saya nggak suka kamu ada di sini. Dia tuh ngomong kayak gitu, itu jelas, kasar, marah, bener-bener tegas banget ngomongnya kayak gitu. Aku langsung kayak yang gimana ya, itu suara apa Pak? Terus aku tuh kayak yang langsung speechless banget, nggak bisa ngomong apa-apa. Langsung manggil Papa, Pak ayo kita ke rumah ibu gitu kan. Udah aku nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Langsung rapi-rapi ke rumah ibu. Di sepanjang jalan itu kan kita naik motor ya, sepanjang jalan tuh aku bengong. Pas udah nyampe rumah ibu, aku langsung duduk blek, aku nangis di situ, nangis, ngomong sama ibu, ngomong sama semua. Aku udah nggak mau tinggal di situ lagi gitu. Soalnya jelas banget dia ngelarang ya, dia nggak suka kalau kita tinggal di situ. Dia tuh itu kasar banget, bahasanya tuh kasar gitu. Dia kuntilanak kan ya. Mungkin yang di TV itu ya, dia langsung bisikin gitu kan ya. Terus aku langsung duduk, langsung nangis. Aku nggak mau tinggal di situ lagi. Udah ingat kan aku nangis di rumah ibu kan. Terus ibu nanya juga kenapa emang gitu kan ya. Masa dibisikin gitu kan ya. Dia nggak suka kita di situ tuh, dia nggak suka gitu kan, nggak suka. Kalau sekarang sih gue mikirnya ya Allah, setan aja sampai nggak suka ada gue gitu ya. Salah apa gue gitu ya. Terus gitu parno banget, nggak bisa ngomong apa-apa, badan udah geget, udah yang nggak karuan lah gitu ya. Sering diliatin, sering dikasih dengar suara apa segala macam, tapi nggak setakut ini gitu. Kalau ini gue bener-bener takut dan kayak nggak kuat gitu lah gitu ya. Udah tuh akhirnya gue nggak mau balik lagi ke rumah itu ya kan. Kita tinggal berhari-hari, kayaknya hampir 2 minggu kayak kita di sana. di rumah nyokapnya Kirun ya. Hampir 2 minggu kita di sana. Terus singkat cerita Papa ngomong kayak gini kan, udah yuk kita pulang gitu kan. Rugi lah kalau kita nggak tempatin gitu kan, karena kan kita udah bayar gitu, buat apa gitu loh. Kita udah bayar,
kita nggak tempatin gitu kan. Akhirnya ya udah dengan berat hati ya, pokoknya dengan rasa takut, dengan berat hati kita mulai tempatin rumah itu lagi gitu ya. Ya udah deh bismillah gitu ya. Kejadiannya tetap sama. Kita nonton TV, ya ditonton, terus selesai nonton TV kita tidur lagi. Udah aktivitasnya kayak gitu terus. Gitu kan. Terus besok malamnya itu keluarga pada datang ya ke rumah. Sebelum itu kan kita masih nempatin sehari dulu. Oh, kita masih tempatin sehari. Sehari. Oh iya. Itu pas habis maghrib. Oh ada ini, nuansanya, ini ya. bener-bener, ini yang bener-bener malam terakhir kita di situ ya. Iya, pas habis maghrib itu betul. berasa banget itu. Kita Ada yang ngetok pintu ya. pas malam terakhir kita di situ. Nah ini malam terakhir kita nempatin di situ. Itu benar-benar semuanya keluar tuh. Kita habis maghrib itu niatnya nggak mau ke rumah ibu ya sebenarnya ya, karena Nggak kita enak, udah terlalu lama gitu kan. Kita udah beraniin diri, udah tinggal sini deh gitu kan. Ya udah tuh. Habis maghrib kita nonton TV, kita makan, kayak nggak enak ya perasaan ya. Pokoknya tuh selama di situ tuh sebenarnya baunya aja anjir di situ. Terus selama itu tuh di sini kita nempatin ya, malam itu posisi mobil-mobilan anak gitu ya, adanya di sini gitu kan. Besok kan pagi udah pindah. berubah. Besok pagi tuh tempatnya nggak di situ. Makanya kan papa tanya kan, kamu mindahin mobilan, yang mobilan ada itu yang dibuat tangga. Iya. Terus kayak kan kita kan soalnya kalau ada mainan-mainan kan setiap mau tidur pasti kita rapi-rapiin dulu gitu ya ke pojok-pojokan gitu. Pokoknya kita tuh kayak yang namanya mainan itu kalau sebelum tidur kita pasti beres-beresin dulu gitu kan. Jadi pas paginya itu kita ngelihat mobil-mobilan ada di sini, terus ada mainan lain ada di mana gitu kan. Kita kan kayak yang bingung gitu kan. Padahal semalam udah dirapihin gitu, sampai kita tanya-tanya anak-anak tuh, anak-anak bilang belum mainin apapun kayak gitu kan ya. Terus pas kita selesai ngobrol nih, habis maghrib tadi kita selesai makan, hawanya tuh udah gak enak ya, kayak yang ke rumah ibu yuk gitu kan ya, kayak lagi berpikir begitu, cuman belum ada yang ngucap gitu kan. Terus akhirnya main tatap-tatapan buat mutusin, yaudah yuk kita keluar yuk gitu kan ya, kita keluar yuk ya. Habis kita rapi-rapi, terus anakku ini menuju ke pintu. Jadi tuh rumahnya itu rumahnya itu gini, garasi, pintu utama, di sebelah pintu utama itu ada gang kecil buat buat kayak gudang kecil gitu ya, buat naruh-naruh tangga gitu kan. Ada pintunya itu kalau dibuka bunyi apa sih? Terus Pintunya itu kalau dibuka langsung menuju ke tangga kan. Nah, berarti kan di dalam rumah ini kan di depan tangga langsung pintu. Anakku tuh ke situ, ke pintu itu. Dia ngetok pintu, tok gitu kan. Ada yang jawab, ada yang balas ya Pak. Ada yang balas dari luar, diketok ulang, tok. Nah kita main tatap-tatapan dong, gitu kan. Siapa gitu kan? Kan nggak mungkin ada orang. Terus aku langsung tarik anakku yang kecil, ada sini dek, gitu kan ya. Udah aku tarik, kaleng tenggo tuh gelinding sedikit, nggak ada angin, nggak ada apa, itu bener-bener sunyi lah ya, gelinding dikit. Kita langsung bingung juga gitu kan. Yang di pikiran aku nih, yaudah yuk buru-buru keluar rumah gitu kan. Takutnya kan nih kayak bayangan tuh udah yang parno, takut kayak di TV-TV, kayak di drama-drama gitu kan. Kita belum sempat keluar, itu pintu ketutup gitu kan. Yaudah akhirnya kan kita langsung, ayo buru-buru gitu kan ya. Siapa gitu yang ketok, kan gak mungkin manusia gitu loh. Orang di gang kecil rumah gitu kan, gak ada yang masuk lah gitu kan. Kayak kita udah nyampe keluar rumah, langsung alhamdulillah ya Allah udah di luar gitu kan, bisa keluar gitu kan. Mulai
malam itu aku udah nggak pernah tidur lagi di situ. Aku udah mutusin untuk udah selesai, nggak mau tinggal lagi di situ. Besoknya papa ke rumah saudara ya pak, Iya, yang saudara ipar. saudara ipar yang Bisa lah. bisa, yang lebih paham, lebih peka sama yang kayak gitu ya. Terus konsultasi gimana pak? Terus pada ke rumah ya, pada bacain Enggak, di situ konsultasi dulu kita di situ. konsultasi. Ke rumah ke rumah saudara ipar. Akhirnya kata dia mau bantu, tapi dia nanya masih mau nempatin lama atau enggak di situ. Kalau mau nempatin lama, dia mau datang ke sana paling berdua. Tapi siap-siap, isi rumah itu berantakan semua. Takutnya barang ada yang rusak juga, dia aman-amanin dulu. Tapi kalau cuma sebentar, mau nyari tempat yang lain, paling dikasih air sama dia. Iya. Akhirnya kan kita mutusin buat nyari tempat Iya, lain nyari ya. tempat lain, nggak mau tinggal di situ lagi. Cuma dikasih air. Iya. Soalnya apa kata saudara itu? Ya kalau Belum ada yang bisa belum ada yang bisa ngusir, nyelesain. apa ya? Belum ada yang bisa nyelesain lah, intinya kita juga nggak ngerti Kita apa nggak ngerti ya maksudnya. belum ada yang bisa nyelesain di situ Di gitu lah situ intinya. mungkin dia ada urusan apa, ada urusan gitu ya, perjanjian apa. apa bersekutu apa. Belum Tapi ada kita yang nggak tahu menyelesaikan. apa kalau kita kan. Iya, belum ada yang menyelesaikan. Intinya di situ belum ada yang bisa nyelesain, belum diselesain Iya. lah. Jadi katanya kalau habis maghrib itu ya pada pulang, Iya. pulangnya ke situ. Ternyata belum ada itu yang rumahnya gitu ya. Terus Akhirnya kita mutusin buat ambil air ya Iya. dari saudara ipar kita itu yang orang bisa. Akhirnya kita pulang lagi tuh dapat air ya, ngerasa pede. Iya. Kita ngerasa pede. Jadi dia ngasih air 1 botol yang udah di ngajiin lah, udah di ngajiin. Jadi suruh bawa sama dia, bawa pulang. Kalau kita ada di ruang tamu, kita taruh itu botol air. Nanti dia cuma jarak berapa ya? Jarak berapa? Seputaran itu berapa meter? Itu gitu. Seputaran itu berapa meter? Nggak bisa Lewatin kita. Jadi kalau kita lagi di tengah sini, ada yang mau lewat nih, makhluk-makhluk halus, nggak bisa lurus gini, jadi dia harus muterin lingkaran itu dulu. Oh iya, kita masih tinggal di situ ya sehari Iya, ya, sehari itu karena dapat udah minum dapet itu air ya. itu. Tapi yang itu, Habis konsultasi. yang kayak kaleng pada gelinding jadinya Iya. ya. Nah, iya benar, kita masih nempatin itu semenjak dikasih air kita pede. Tapi nyatanya ya mungkin memang makhluk halus nggak bisa nyentuh kita langsung atau nggak bisa Dari jauh masih ini ada. ya mungkin kan kayak gitu ya, tapi kan dia bisa menggerakkan barang. Itu sih yang sebenarnya lebih ngeri ya, energinya itu dia bisa sampai gerakin barang, bisa sampai ngetok pintu, gerakin barang, jatuhin lampu kayak gitu, kayak yang kita pikir wah udah nggak enak deh energinya gitu. Akhirnya Sehari kita tidur di situ lagi tuh bawa air itu. ya Emang rada beda tapi masih masih berasa. tetap berasa. Terus akhirnya hari berikutnya ya kita baru ngundang saudara buat Iya. ngaji lagi. Ngaji lagi di situ, tapi aku nggak ikut, aku di rumah ibu. Nggak ikut. Aku udah nggak mau lagi tinggal di situ, udah pokoknya udah selesai deh itu. Ngundang saudara buat ngaji di situ. Ngaji di atas. Ngajinya juga rame, jadi pas lagi di ngajiin aku dengar cerita yang dari Bude kan ngomong pas kita lagi ngaji tuh katanya rame gitu, kayak yang gimana ya, kayak Karena ngaji suara-suara. kita bareng-bareng ngaji, kita bacain Al-Fatihah. Pas di ayat kursi, sebanyak-banyaknya kan ayat kursi di atas itu kita ngajiin. Nah, pas baca ayat kursi itu kakak ipar hampir gimana ya? Hampir kemasukan apa? Iya, hampir kemasukan, makanya kata dia tuh kayak udah nggak kuat Iya, gitu. dia udah nggak kuat. Terus Udah nggak kuat. abang juga ada yang ngelihat malah pada nantangin, nyamperin.
ada yang dari luar gede mau masuk ke dalam, terus keponakan juga Iya, yang ngejar-ngejar pala doang jalan. Ada itu udah aneh suasananya semuanya di situ pasti udah nggak ngajiin beres deh bareng-bareng. pokoknya. Malah kita ngajiin, malah dia semakin Ya malah semakin liar. nantang, malah semakin liar, makin Akhirnya galak ya katanya. udah, dari situ udah nggak ada yang kuat. Kita juga nggak mau ambil resiko, Mm-mm. Akhirnya udah kita mutusin untuk pindah lagi. pindah dari rumah itu. Dari 2020 kita di sini ya alhamdulillah Akhirnya ya dapet nggak di ada sini. nggak ada apa-apa, enak, nyaman, Iya. alhamdulillah. Nggak ada lah yang Iya. hawa-hawa kayak gitu. Beda banget, bener-bener Beda kan, A? beda banget. Sampai Jigi aja Damian bisa ngerasain kan? Ya pokoknya beda lah ya rumah yang ya sebenarnya kita orang awam, maksudnya biarpun kita bisa kadang sesekali bisa lihat gitu, cuman ya masuknya tetap orang awam lah, kita nggak ngerti yang kayak gitu-gitu banget gitu. Cuman ketika kita di rumah itu bener-bener beda hawanya. Di rumah ini ya beda, enak banget gitu kan. Jadi Pas di rumah lama itu kan sampai apa? Semacam kuntilanak lah kalau cewek Indonesia, sampai kuntilanaknya aja ngomong ke istri kayak gitu. iya sampai dia Nggak mau ada kita di bisikin situ. nyata banget, itu bener-bener di kuping nyata banget. Sampai kayaknya nih baru detik ini nih gue berani untuk cerita, dan ini aja kayak masih geget ya nyeritain ini ya, kayak nggak berani sebenarnya, nggak berani, kayak ngerasa ada khawatir, kayak kepikiran, kayak nggak enak gitu, suasana tuh kayak nggak nyaman Iya. gitu. Makanya kalau kita rangkumin kan pengalaman kita kemarin rada nyambung juga. Kalau dari saudara ipar yang kita konsultasi itu bilang belum selesaikan. Iya. Soalnya kita nggak tahu apa-apa. Mungkin dia pernah bersekutu, apa Iya. pernah buat punya kerjasama, perjanjian. atau apa. Kan kalau kayak gitu kita ngundang semua yang ada situ ya, itu kata itu kan datang semua ya emang karena belum ada yang nyelesain. Iya. Jadi emang hawanya setiap habis maghrib itu penuh Beda. banget gituan. Ya karena emang tadinya sebelumnya mungkin diundang untuk bersekutu itu apa gimana Ya, kita nggak tahu, intinya pulang ke situ belum mungkin. ada yang nyelesain kematian yang punya rumah itu. Ya. Terus Akhirnya kita udah. pindah lah ya, udah nggak sanggup tinggal di situ. Nggak mau ambil resiko karena di hari kedua aja anak sakit, mungkin emang penyakit biasa, tapi kan kita nggak hujan-hujanan nih anak ya. Tapi tunggu deh, kita kan kayaknya sempat ngomong tuh sama yang si ibu Oh, yang kita punya dikasih air itu ya. Iya, kita tuh dikasih air. Jadi kita nih sempat ngomong sama yang punya rumah, si ibu. Kita bilang nih, Bu, anakku tuh sakit gitu, nempatin rumah mungkin masih penyesuaian. Tapi Bu, aku ngeliat Poci gitu kan. Aku ngomong sama si ibu, aku ngeliat Poci Bu di rumah, terus sama ada cewek ngeliatin mukanya ke aku Bu gitu. Terus aku cerita bilang, aku ngeliat juga bahwa bapak pakai baju kotak-kotak biru hitam. Aku ngomong sama si ibu, akhirnya ibu ngasih air, Paketin ya sama dia. dipaketin gitu kan. Terus dia Dari ngomong kampungnya. begini, dia ngomong begini, yaudah deh besok aku kirimin air. Nanti airnya ditaruh di bak Kolam. kolam Kamar kamar mandi, semua kamar mandi ditaruh air itu dicampurin gitu kan. Kita Ya, makin aneh kita tuh ya. bingung ya, maksudnya kok dia bisa sampai kepikiran ke situ gitu kan. Nah itu di situ kita waktu sebelum konsultasi ke saudara Iya, ipar sebelum ya. konsultasi, sebelum kita Iya. dikasih air segala macam gitu kan, sama kakak ipar. Saudara Terus ipar. ya saudara ipar, terus kita dipaketin air dari kampung. Tapi kita nggak pakai. Kita nggak pakai, Kita udah mutusin buat pindah. iyalah, kita udah pindah mutusin aja lah. untuk pindah aja udah Nyari gitu. aman aja. Nyari aman aja. Kan dia bilang Duduk, suruh Biarin. dituangin di setiap bak kamar mandi, terus dikepret-kepret di setiap ruangan gitu ya. Cuman kita
ya terima aja ya, maksudnya nggak enak kalau nolak gitu kan. Jadi dikirimin paket tapi nggak kita pakai, nggak kita jalanin gitu. Terus ya udah barulah kita konsultasi ke saudara ipar kayak gitu. Jadi kita juga sempat bingung juga kok dia sampai ngomong, sampai ngasih air gitu, sampai tahu gitu. Pas kita udah selesaiin nggak nempatin rumah itu, kita kan ngasih kunci nih ke si pengurus, teman dekatnya si ibu gitu kan. Gue cerita ya kan sama si pengurus, Bu, aku lihat ini tahu Bu di rumah ini gitu kan ya, rumahnya serem banget. Aku gituin kan, dia nanya kenapa kok pindah gitu kan, padahal baru. Ya aku cerita aja gitu kan ya, habis mau aku tutupin kayaknya udah geget pengen ungkapin gitu loh. Enggak Bu lah, rumahnya serem banget gitu kan. Aku diliatin ini gitu. Terus si ibu nih kayak yang mukanya kayak nggak enak gitu, kayak yang kayak udah tahu. Kayak udah tahu gitu. Terus dia kayak nggak enak yang gini. Jadi nggak enak sendiri ke kita. Ya, aku jadi nggak enak deh kata dia gitu kan ya. Soalnya aku nggak tahu kalau rumahnya serem begitu. Dia bilang gitu sih. Cuman ada kalimat dia ngomong kayak yang udah tahu gitu, kayak yang apa ya? Dia bilang aku jadi nggak enak gitu kan. Terus apa ya kata dia? Kalau dia tahu akan serem kayak gini, mungkin dia nggak mau ngiklanin. Dia bilang gitu kan kata dia. Terus jadi nggak enak sendiri gitu. Tapi kayak dia tuh kayak sebenarnya tuh tahu ada makhluk halus, pasti tahu. Pas balikin kunci itu kita kan ketemu sama si pengurus di depan rumah ya, maksudnya di rumah tetangga. Nah di situ banyak lah opini-opini tetangga yang bilang ntar ada yang lihat ada yang duduk di balkon, ada apa di garasi, pokoknya banyak lah yang lihat gitu ya. Jadi ya udah sih kita langsung oke, fix deh, ini memang keputusan tepat, kita udah cari tempat tinggal lain. Iya, akhirnya dapatlah di sini kita. Iya, alhamdulillah. Ya itulah pengalaman kita ya. Mungkin ada beberapa kali ya yang kita nggak ceritain ya. Iya. Terus pas udah tinggal di sini juga ada teman ponakan yang nanya sebelumnya tinggal di mana, di rumah ini, kita ceritain. Kata teman ponakan itu dia tinggal dekat situ juga. Katanya wah di situ mah banyak yang pada berilmu juga katanya. Masih banyak fanatik masih banyak yang pada itu bersekutu lah. Ya kita ya udahlah, itu masing-masing lah ya, itu jalan hidupnya mereka. Kita nggak usik, kita nggak ganggu. Ya bukan urusan kita gitu lah ya. Kita masing-masing lah intinya. Ya itu aja lah. Nah itulah cerita dari keluarga kecil gue nih, yang lumayan buat kesan ya, buat pengalaman hidup lah. Iya, pengalaman yang lebih kita berkesan sendiri. banget pengalaman horor kita nih di dalam hidup keluarga kecil. Ya buat teman-teman yang punya pengalaman horor lainnya bisa kunjungi email gue di ruangkirun@gmail.com atau nanti cek aja di deskripsi ada ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah like, udah nonton terus channel Ruang Kirun, yang udah support terus. Terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin. Assalamualaikum.